teman-teman. Nah, sekali lagi sebetulnya ini hal yang tidak berkaitan dengan kolam koi, teman-teman. Secara sistem dan secara ibaratnya kaitan secara sinkronnya ya. Tapi memang yang namanya taman, sekitarnya, landscape dan lain-lain itu sangat mempengaruhi estetika secara menyeluruhan di suatu rumah atau di sebuah proyek yang kita kerjakan. Nah, memang 90% lebih itu proyek dari Blast ini saya mesti terangkan memang kita rata-rata itu adalah rumah pribadi customer. Yang dimana beliau-beliau ini kepengen rumahnya ini menjadi indah, rumahnya menjadi tambah nyaman, bisa menjadi satu hobi yang bisa menambah healing atau ibaratnya untuk suasana santai dinikmatin, baik itu siang, pagi, sore ataupun malam. Nah, memang salah satu ciri Blast ini adalah kita kebetulan punya paket lengkap, teman-teman. Jadi mungkin kalau ada beberapa pond builder yang lain fokus ke kolamnya, fokus ke filternya, bahkan mungkin spek yang luar biasa yang ibaratnya sangat konsen sekali ke sana, itu sebetulnya tidak ada salah benar, teman-teman. Tapi kalau kita memang rata-rata customer yang kita temui, terutama saya bicara marketnya Blast ini, rata-rata sebetulnya orang-orang yang bahkan kebanyakan 90% lebih belum ngerti koi, belum ngerti kolam gitu loh. Bahkan mereka sebelum ketemu dengan Blast sangat khawatir sekali karena di luaran sana itu beritanya simpang siur bahwa pertama koi itu gampang mati, piaranya sulit, nanti repot, nanti capek, belum nanti kalau harganya koinya mahal-mahal terus mati segala macam bla 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 segala macam negatif. Ya akhirnya saya berikan penjelasan yang secara simpel bahwa kolamnya yang benar, filternya yang benar dan segala macam, estetikanya juga mendukung. Itu akhirnya membuat bahwa orang-orang tidak takut lagi untuk memulai hobi koi. Dan memang kalau teman-teman mau pelajari sebelum saya bahas mengenai landscape dan taman ini adalah terkadang yang newbie atau penghobi awal yang coba-coba dulu bikin kolamnya nanggung, bikin dengan spek murah dulu, nanti ending-endingnya ujung-ujungnya percaya saya upgrade, renov, bongkar, besarin dan lain-lain. Itu kalau teman-teman hitung malah secara biaya atau uang kebuangnya lebih besar gitu loh. Makanya saya sering ngomong kalau ada customer baru minta dibuatin dengan spek yang low atau spek yang rendah, saya nolak bukan apa-apa. Justru saya kasih tahu customer jangan sampai nanti bikin yang spek low, yang spek nanggung, akhirnya nggak lama dibongkar, nggak puas, diganti dan segala macam, itu malah buang-buang uang dan capek sekali gitu loh. Makanya kita punya standar. Nah, nanti Noval sebelum kita mulai bahas landscape, kita saksikan dulu video dan cuplikan landscape atau taman di sekitar area kolam ini yang sewaktu belum direnovasi. Oke, nah sekarang kita lihat perubahannya ya. Tadi teman-teman sudah lihat waktu awal menjadi seperti ini. Yuk ikutin saya. Jadi kita masuk dari carport yang ini kebetulan rumahnya ini hook. Jadi rumah hook itu salah satu saya juga suka. Hampir semua lokasi Blast baik yang showroom ataupun rumah tinggal saya juga hook semua. Karena hook ini biasanya dapat area taman yang lebih besar dibandingkan tanah-tanah yang nggak hook ya. Nah ini kebetulan hook. Jadi kita naik dari sini ini kita sudah landscape-nya ini sudah seperti Mediterranean tropikal. Tuh, batu-batunya, kamu lihat tuh ada lampion Jepangnya. Sekarang tanaman-tanaman juga nggak terlalu ruwet seperti yang taman yang lama. Ini konsepnya konsep modern, tapi modernnya saya kombinasikan dengan Mediterranean dan masih ada unsur-unsur naturalnya sedikit. Tuh, jadi sebagian besar rumput yang tadinya itu sangat banyak sekali, maintainnya sulit. Mungkin Noval ingat nggak di area yang lampion itu tadinya seperti kolam-kolaman yang ya, untuk apa ya itu ya tadinya ya? Ikan-ikan gupi kecil lah ya. Nah itu kita sulap menjadi seperti ini, saya kasih customer, itu nanti malah jadi sarang nyamuk dan lain-lain, dinikmati juga nggak enak. Kalau ini kan lebih rapi, lebih enak. Yuk kita jalan, nih. Ketemu kolamnya ini teman-teman, bisa lihat akhirnya perpaduan antara landscape-nya, koralnya, tamannya, zen garden-nya terpadu. Makanya pemilihan batunya pun kalau Noval dan teman-teman lihat ada kemerah-merahan dikit, ada kecoklat-coklatan dikit, ada yang sedikit abu-abu seperti dinding kolamnya. Intinya saya berusaha supaya ini menyatu. Jangan sampai setting tamannya dengan kolamnya jomplang seperti itu. Nah sekali lagi nanti kalau ada yang nggak suka atau yang nggak setuju,
ya ini customernya sukanya seperti ini dan udah kita sepakati bersama gitu loh, baik secara taman maupun kolamnya. Nah ya, kemudian yuk jalan ke sini. Ini area santai yang kita untuk feeding kolam daerah Sayan ini. Noval bisa set, bisa juga duduk di decking kayu yang filter sana gitu kan. Nah kemudian kita jalan ke sini nih Val, tuh udah beda kan, lihat nih. Jadi area yang sini pun tadinya rumput full, tanamannya juga agak terlalu padat. Kita udah rubah semua, semoga lampunya kelihatan ya. Gelap nggak? Enggak ya, kelihatan ya. Nah kita jalan setapak sampai sini. Ya intinya terus, sorry agak gelap ya. Mungkin nanti kapan kalau siang kita vlogin lagi. Di sini punya nggak nyala. Tuh, ini pun sudah clear area, sudah bersih seperti itu. Kamu langsung balik ke sana aja, ini gelap banget. Nah itulah teman-teman, jadi memang kita bisa melayani juga untuk pembuatan landscape-nya, tamannya. Tinggal teman-teman atau customer tuh suka tema apa, Zen Garden, tema tropis, tema natural, tema yang ekstrim jungle, atau tema yang apapun itu. Intinya kita berusaha memadukan supaya taman dan kolam ini juga bisa bersinergi, jadi kesatuan yang enak dinikmatin secara keseluruhan. Tuh lihat nih, lumut musnya, ketemu koral, ketemu batunya sedap ya Val ya. Tuh. Iya. Iya kan? Customer juga kaget, maksudnya dalam artian banyak tipe-tipe tukang taman, terutama di Semarang saya juga yakin pengrajin seni taman ini juga banyak. Tapi memang saat ini jadi, beliau mengakui, wih settingan Blaze kok unik gitu loh. Dalam artian unik itu, banyak yang Zen Garden yang punya tipe macam-macam, banyak juga Zen Garden yang punya kombinasi batu-batuan, lumut, moss, dan lain-lain segala macam. Tapi sekali lagi, saya juga nggak mau bilang bahwa mana yang bagus, mana yang jelek, nggak. Semua punya selera dan punya taste masing-masing, tapi ya cirinya Blaze seperti ini. Simpelnya tetap kita utamakan. Saya tuh nggak suka sesuatu yang rumit, yang ribet, tapi keindahan atau overallnya dilihat itu tetap enak gitu loh, seperti itu. Jadi intinya supaya juga nggak, perawatannya nggak ribet lah. Kalau seperti ini kan kita nggak perlu motongin rumput, nyiram pun juga hanya tanaman-tanaman utama. Untuk kolamnya pun perawatannya juga udah isi maintain, udah smart pond yang kita udah sering edukasi, tinggal cabut pipa 1, pipa 2 dan sebagainya macam. Nah sekarang memang saya lihat hampir semua proyek kolam ini setelah kolamnya selesai, rata-rata customer akhirnya tamannya minta di settingkan seperti ini. Makanya kamu dan Mas Oyin saya siapkan. Jadi Blaze sendiri pun ini kita nggak mau sampai kerjanya ini serabutan teman-teman. Jadi untuk divisi koi kita ada sendiri, divisi Blaze bird, burung, paruh bengkok kita ada sendiri, divisi pond buildernya kita ada sendiri. Nah ini yang paling baru, kita sedang membentuk divisi khusus taman. Sebetulnya hampir semua rata-rata tim Blaze itu yang di pond itu bisa, tapi sekali lagi saya mau mereka fokus. Makanya ini Noval, Mas Oyin, nanti ada satu tim lagi yang saya siapkan khusus untuk taman. Nantinya di satu proyek, kolamnya jalan, tamannya bareng, bisa bersinergi. Dan itu semuanya nanti kita buat atau kita settingkan, intinya yang terbaik menyesuaikan dengan budget dari customer masing-masing. Ya, nah ini sampai kemarin Val, ada customer dari Jakarta 3, kemudian dari Tegal 1, ada juga kemarin yang di Bandung atau apa ya. Tapi sekali lagi teman-teman, rumahnya masih tahap pembangunan renovasi, pembangunan berjalan, rumah baru semua. Nah saya juga ngomong, belum saatnya kita masuk teman-teman. Jadi buat customer yang rumahnya masih bikin baru, yang rumahnya masih progres, sabar. Nanti kalau sudah mau masuk tahap finishing, baru Blaze dipanggil. Ibaratnya kita juga pasti akan settingkan yang terbaik, tapi daripada udah kita buatin dulu, nanti tertunda, nanti kotor, apa dan lain-lain. Intinya memang kolam dan taman ini paling, saran saya paling terakhir. Nah nanti kita punya satu video edukasi, kalau kamu ingat yang di Jakarta Timur, Val. Oh iya. Ya, harusnya sudah bisa running dari Februari, kemarin Juli baru running final. Kenapa kok mundur lama, Pak? Nunggu rumahnya beres. Akhirnya ada beberapa case tukangnya yang ngerjain bangunan ngambil embernya dari kolam koi. Wah, itu enak banget itu. Sampai akhirnya kotor akhirnya, itulah yang saya bilang. Tapi untungnya customernya juga mau mengerti bahwa itu bukan kesalahan kita, ya akhirnya kita restart ulang apa segala macam. Poinnya satu teman-teman, kalau rumah masih dibangun, sabar. Gitu loh, kita juga pasti akan jadwalin sesuai dengan kebutuhan customer. Tapi yang penting intinya bahwa pembuatan taman, kolam dan lain-lain itu saran saya paling belakangan seperti itu, supaya tidak terganggu dengan progres pembangunan dan yang lain-lain. Nah inilah teman-teman, selesai juga taman konsep Mediterranean Zen Garden yang berpadu dengan kolam koi di customer Semarang. Semoga harapan saya netizen juga suka, teman-teman Blaze People juga suka.
Yang pasti customernya juga happy sekali, dan beliau mengakui bahwa antara taman, landscape, dan kolamnya ini perpaduannya juga smooth lah, intinya itu enak dilihat dan simple. Dan saya juga lega, ikan-ikan koinya juga kondisinya bagus semua. Mungkin di video sebelumnya udah kita buatin kapan saatnya makan, besok udah bisa mulai makan. Yang pasti terima kasih juga untuk semua customer yang sudah mempercayakan pekerjaan-pekerjaannya ke Blaze. Sekali lagi, mungkin kalau kita masih banyak kekurangan juga mohon maaf. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.